Mhm. Mungkin Ibu bisa kasih masukan siapa yang duluan coaching atau bagaimana kita bisa mulai. Mungkin Pak dulu ya? Oke, baik. Berarti saya duluan coaching ya, Bu ya, untuk Ya. Ibu sebagai coach dan setelah itu bergantian. Baik, kita langsung mulai, Bu. Oke. Oke, lanjut Pak. Oke, mari kita mulai coachingnya dan saya mulai dengan salam. Nanti kita pakai konteksnya siang saja, Bu ya, supaya Ya. pas setelah pembelajaran. Baik, selamat siang Bu Ismi. Selamat siang Pak Charles. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, pertama-tama terima kasih Bu sudah bisa ada di kesempatan ini. Kita akan mulai coaching kita. Nah, sebelum itu kira-kira apa sih Bu yang mau kita bahas hari ini Bu? Mungkin permasalahan yang saya alami di sekolah Pak, untuk diri saya karena saya sekarang dapat apa ya, tambahan tugas yaitu menjadi wakakurikulum. Nah, di sisi lain saya sudah memberikan contoh yang baik terhadap rekan sejawat saya, tapi di sisi lain pada saat pembuatan modul ajar, itu ada beberapa teman yang tidak, mengumpulkan sesuai dengan deadline waktu yang sudah kita sepakati. Oh ya, jadi ini ada 2 nih. Kalau saya lihat tadi ada pertama, Ibu sebagai tugas tambahan sebagai wakakur, yang mana Ibu juga sudah melaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan Ibu juga memberikan teladan yang baik. Yang kedua, yang menjadi masalah utama nih kayaknya, yaitu beberapa rekan guru yang dalam pengerjaan modul ajar ini tidak dilaksanakan tepat waktu ya Bu, seperti itu. Iya, betul sekali Pak, itu tantangan utamanya. Iya, tantangan utama. Oke, baik Bu. Sebelum kita lanjut, kira-kira nih nanti setelah pembahasan ini, apa sih yang ingin Ibu capai begitu? Mungkin apa ya Pak ya, saya mau apa, bercerita dulu tentang tantangan utamanya adalah banyak guru yang Ya. sulit untuk menyelesaikan pembuatan modul yang tepat waktu, padahal modul ini sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Saya sudah mencoba berbagai cara seperti memberikan deadline yang jelas, terus mengadakan pertemuan rutin, tapi hasilnya itu belum optimal. Nah, jadi, mungkin saya itu hanya ingin bagaimana guru itu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Iya, berarti ada capaian yang akan kita capai di sini yang tadi dari penjelasan Ibu ini, guru-guru ini bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya, Bu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Itu yang Iya. akan kita capai hari ini, Bu, atau dalam coaching ini, Bu. Eee, Kira-kira Ibu melihat tidak apa, peluang atau kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Ismi sendiri untuk mengatasi hal ini atau mengatasi tadi yang tujuan yang Ibu ingin capai? Apakah ada peluang atau kekuatan yang Ibu miliki? Seperti itu. Mungkin, peluang saya harus memberikan kepercayaan terhadap teman yang sekiranya bisa membantu saya. Maka dari itu saya akan, apa ya, membuat kelompok kecil, dari kelompok kecil itu nanti bisa memantau teman-teman yang, kesulitan membuat modul ajar. Mungkin di sisi lain, saya juga akan, membuat survei, memberikan tugas kepada kelompok kecil itu mensurvei kendala apa yang terjadi sehingga teman kita itu telat untuk membuat modul ajar tersebut. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, sebagai, tugas tambahan Ibu sebagai kurikulum ini juga sebenarnya ada kekuatan. Istilahnya Ibu ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil juga untuk, eee, membantu permasalahan ini, Bu. Salah satunya Ibu, pasti tadi yang disampaikan Ibu ada buat kelompok-kelompok kecil ya? Nah, Iya. kelompok kecil ini yang nanti akan mendampingi guru-guru tersebut yang mungkin, eee, salah satu alasannya adalah karena kurang paham begitu, cara kerjanya, pembuatannya yang mungkin belum makanya, pengumpulannya tidak tepat waktu. Begitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali Pak Charles. Nah, pasti Bu, dalam mau melaksanakan ini, pasti bahwa ada hambatan. Apa sih menurut Ibu Ismi, hambatan yang mungkin, akan ada ketika Ibu, mau mencapai tujuan ini dan kira-kira bagaimana Ibu akan, mengatasi hambatan itu?
Mungkin hambatan yang saya alami terkhususnya teman-teman itu di sisi lain mungkin waktu. Yang kedua, jangan sampai guru-guru itu beban kerjanya terlalu berat, sehingga untuk menyelesaikan modul ajar yang sudah ada deadline waktunya, mereka, tidak bisa mengerjakan sesuai dengan target yang sudah dijadwalkan. Maka, solusi yang saya lakukan yaitu, dari kelompok kecil itu saya menyuruh untuk membuat survei, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman kita, sehingga teman-teman kita tidak bisa mengerjakan modul sesuai dengan waktu. Setelah menjalankan survei tersebut, mungkin ada salah satu atau beberapa teman yang kurang paham cara pembuatan modul. Dari hasil survei saya akan melaksanakan workshop atau, pelatihan peningkatan kompetensi guru. Agar guru itu bisa, mudah memahami cara pembuatan modul. Setelah workshop, kita gunakan lagi itu kelompok kecil untuk mendampingi bagaimana cara membuat modul ajar yang, baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, baik Bu. Tadi sudah ada solusi yang saya lihat sangat detail dan saya rasa ini akan bagus sekali diterapkan, bagus. Jadi, tadi ada hambatan yang sudah disampaikan oleh Bu Is sendiri, kemungkinan hambatan ya, ada waktu, bahkan ada beban kerja dan saya melihat bahwa ya ada solusinya itu Bu, gitu. Apakah solusi ini nanti bisa Bu Ismi masukkan untuk rencana utama dalam mencapai tujuan ini Bu? Kalau solusi itu pasti, saya laksanakan, Pak, karena, ya itu, utama ketercapaiannya itu agar guru bisa membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan anak dan agar guru memahami betapa pentingnya cara pembuatan modul ajar karena seorang pendidik itu modul adalah utama, Iya. bahan pokok kita sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Sudah ada, clue-cluenya nih, Bu. Nah, berarti, eee, ini kita masuk di bagian paling penting ketika, Ibu sudah temukan hambatannya, kira-kira rencana atau strategi jangka pendek, Bu, itu seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk, mencapai tujuan yang tadi kita sudah bahas? Apa rencana jangka pendeknya? Ya. Rencana jangka pendeknya mungkin setelah kelompok kecil itu melakukan survei, kita selanjutnya melakukan workshop. Melakukan workshop agar itu tadi, memudahkan guru untuk memahami cara pembuatan modul ajar, terus, biar guru itu termotivasi dengan adanya workshop tersebut. Iya. Oke, jadi ada strateginya ada tadi saya dengar bahwa ada kelompok kecil yang memang sudah jabarkan juga dari awal tadi, terus ada workshop ya, yang tadi Ibu sampaikan dengan, kapasitas Ibu, Ibu bisa mengusulkan juga ke kepala sekolah untuk adakan workshop. Jadi saya melihat bahwa rencana ini sangat-sangat bagus, Bu, dan, ini sebenarnya sudah bagian dari strategi Ibu untuk mencapai tujuan tadi, Bu. Jadi, mungkin, dari strategi ini, apa sih prioritas utama atau tujuan utama atau target utama yang, eee, Ibu, prioritaskan begitu dari Iya, target utama saya yaitu bagaimana guru itu memahami cara pembuatan modul ajar sesuai dengan tingkat usia anak, sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan tema. Terus yang kedua, agar guru itu termotivasi sehingga mereka itu merasa tidak sendiri mengerjakan modul. Ada komunikasi aktif antara kelompok kecil baik itu dari kelompok kecil maupun dari, wakakurikulum tersebut. oke, baik, luar biasa sekali, Bu. Jadi itu jadi target yang memang semua guru ini harus punya, memahami, kegunaan dan fungsi sebenarnya dari modul ajar. Saya melihat bahwa nanti akan mempermudah guru tersebut, ketika dia sudah paham betul, pelaksanaannya pasti akan sangat bagus di dalam kelas, dan guru-guru ini jadi termotivasi, bahkan dia bisa, mengumpulkan tepat waktu. Dengan motivasi yang tinggi, dia akan mengerjakan modul dan, ke depannya dia lebih tepat waktu lagi, sesuai dengan tujuan yang tadi Bu Ismi sudah sampaikan juga. Jadi ya saya melihat, rencana ini, strategi ini sangat luar biasa, Bu, dan, untuk melaksanakan semuanya ini pasti dibutuhkan yang namanya komitmen, gitu ya, Bu, ya. Nah, komitmen untuk mencapai. Jadi, dari Bu Ismi sendiri ini komitmennya apa sih, Bu? Komitmen saya harus tetap berusaha untuk meyakinkan kepada rekan sejawat saya agar tetap semangat mengerjakan tupoksi sesuai dengan tugasnya masing-masing, terus harus menjalin komunikasi yang efektif terhadap rekan sejawat, biar merasa tidak sendiri, tetap mendampingi walaupun, kita sama-sama belajar. Luar biasa Bu Ismi, jadi, punya komitmen yang tinggi ya untuk tujuan itu dapat dicapai, kolaborasi dan juga, termotivasi juga guru-guru.
dan yang paling utama adalah mengerjakan tugas pokoknya itu dengan penuh tanggung jawab ya, Bu, ya. Nah, dalam komitmen ini pasti Ibu melibatkan banyak pihak, gitu. Mungkin, untuk menjaga ya komitmen yang sudah Bu Ismi buat ini, eee, kira-kira pihak, siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan untuk menjaga komitmen ini terus terjaga dan terus terlaksana? Itu, Bu. Mungkin, saya akan melibatkan, yang pertama kepala sekolah, terus yang kedua karena kami sekolah yayasan, kami akan melibatkan yayasan, terutama di bidang Dikdasmen, yaitu di bidang pendidikan. Terus yang ketiga saya melibatkan pengawas karena kita mau mengadakan workshop ya. Terus yang terutama yaitu, melibatkan teman-teman yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Ismi. Saya melihat bahwa ada hal baik yang Bu Ismi sudah sampaikan terkait dengan menjaga komitmen ini. Ada kepala sekolah, ada yayasan, pengawas, dalam hal ini dinas ya Bu, dan Iya, juga betul. terutama iya, guru-guru yang ada di sini. Oke Bu, jadi, sebenarnya saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar lanjutan, eee, ke depannya ini Bu, kira-kira mau dilaksanakan kapan Ibu? Mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan kegiatan workshop setelah hasil survei dari kelompok kecil Oke. itu, keluar. Oke Bu, terima kasih. Jadi saya sudah tidak sabar untuk mendengar, cerita lanjutan bagaimana guru-guru termotivasi. Yang ingin saya sampaikan Bu bahwa, untuk merubah sesuatu itu tidak langsung instan ya Bu, pasti pasti punya prosesnya untuk Betul merubah suatu sekali. keadaan, terutama pribadi nih, kita bicara soal pribadi yang ingin kita motivasi begitu Bu. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa segala sesuatu itu pasti akan berubah kalau kita tetap berkolaborasi, terus kita menjaga komunikasi, dan yang paling penting adalah menjaga komitmen yang sudah kita buat bersama itu, Bu. Jadi, ini mungkin cukup coaching untuk hari ini, Bu. Terima kasih banyak untuk sudah berbagi dan saya melihat nanti akan ada hal baik yang akan terjadi nih, Bu. Baik, terima kasih, kepada Pak Charles yang sudah memberikan solusi terhadap diri saya. Mudah-mudahan saya tetap berkomitmen bisa menjalankan, aksi saya, terutama untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal pembuatan modul ajar. Oke, terima kasih banyak, Bu Is. Sampai, ketemu lagi mungkin di coaching-coaching selanjutnya dan saya akan mendengar beberapa, hasil yang baik nanti pastinya. Terima kasih banyak waktunya, Bu, karena kita terbatas waktu, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, Ibu Ismi. Baik, sama-sama, Pak. Oke, Bu Is, luar biasa, Bu Is. Kayaknya kita langsung di bagian refleksi saja, refleksi untuk hari ini. Eee, yang pertama itu mungkin Bu Is bisa sampaikan apakah, eee, apa yang sudah berjalan selama percakapan tadi, Bu Is? Yang sudah berjalan selama, percakapan ini yaitu, kita sudah diskusi berjalan dengan baik, terus terjadi komunikasi yang terbuka, terus sudah memberikan pemahaman tentang tupoksi, guru masing-masing sesuai dengan tupoksinya, terus sudah memberikan ide secara efektif. Oke, Terus apa yang perlu diperbaiki, mungkin kita masih perlu belajar lagi untuk menambah wawasan. iya Terus apa yang dilakukan untuk tetap fokus, berarti kita harus tetap mengatur waktu dengan sebaik mungkin, iya, terus membuat daftar pertanyaan iya iya, oh bagus ya. ya, terus yang keempat itu apa ya pertanyaannya ya? Umpan balik untuk, coach tadi untuk saya, Bu. Oke, umpan baliknya mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, terima kasih, Bu. Nanti mungkin, kalau kita buatkan dalam teks saja, nanti Ibu edit di Ibu punya. Kalau Pak Al minta, kita bisa kirim ataupun nanti kita kayaknya langsung sampaikan secara giliran Oke, tadi. mhm. Oke, kurang lebih waktunya belasan menit dan ini sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Al. Sekarang waktunya untuk change lagi ya. Jadi saya